Saya tidak mengatakan ini buruk, tapi ini bagian kecil dari problem bangsa. Semua orang bisa mengatakan nasionalis. Aku ngibarkan merah putih aja udah disebut nasionalis. Ya, artinya kan ini jadi sekali lagi soal komunikasi. Jadi kepentinganmu apa? Dorong-dorong Ganjar. Jangan-jangan kamu hanya ingin mendongkrak suara partaimu. Ya. Ya, kemudian yang terjadi itu kan seperti kayak drama komedi gitu, Mas. Terus kemudian gini, misalnya ini ada dugaan tim Gerindra melihat peluang nih hubungan PSI dengan PDIP tidak begitu bagus, padahal mereka sama-sama mendukung Ganjar misalnya gitu ya. Terus dipakailah momen itu untuk mendekati, maka Prabowo datang. Nah, Prabowo datang ini memunculkan keguncangan internal di PSI dan komunitas-komunitas pendukung Ganjar yang sebetulnya cukup dominan di PSI. Begini, Mas, kita diskusi dalam satu meja, berbicara tentang cita-cita, gampang Mas bersatu. Tapi ketika memilih alat dan cara, kemungkinan konflik gede. Kenapa? Ketika orang memilih alat dan cara, masing-masing kepala kadang-kadang menyimpan agenda kepentingan pribadi. Wah, nek cara nganggo iki aku ora entuk apa-apa nggo. Kalau pakai cara ini, wah saya diuntungkan. Nah, itu biasa. Itu menjadi adagium. Ya, diskusi pada tingkat idealisme mudah bersatu. Nah, tapi itu Mas, pada pemilihan alat dan cara, orang kemudian menjadi cekcok. Gini, ini ya yang mendominasi wacana kita hari-hari ini, perdebatan kita hari ini, yang kita bilang ini konflik politik, itu baru pada tahap itu saja, Mas. Konflik tentang teknik, tentang cara, tentang strategi dan sebagainya. Nggak ada misalnya mereka ngomongin wacana yang lebih gede gitu loh misalnya gitu. Apakah itu mereka adalah anak dari situasi yang politik no ekonomi tadi? Jadi ngomong ideologi gampang, ya, tapi perilaku. Ya, saya mengukur ideologi bukan dari ucapan. Ya. Ada an action oriented set of belief. Gampangnya dari perilakunya akan tercermin apa ideologinya. Oh ya Mas, maaf, sekarang malah ada juga konsultan politik, Mas. Kan sekarang ada profesi baru, Mas, konsultan politik. Nanti ada konsultan marketing politik. Ya itu merangkul. Iya, karena ya saya katakan ini politik di-create seperti pasar. Ya wajar kalau muncul kayak gitu. Kampanye saya bisa pakai EO kok, gimana? Iya betul. Ya. Apa bedanya dengan saya bikin pameran? Ya tadi Mas, saya itu sebagai pemirsa media gitu, itu kan melihat tontonan gitu kok perdebatannya cuma kayak gitu. Iya, maksud saya harapan saya untuk bisa mendapatkan pemimpin yang baik satu misalnya gitu, dan terus bagaimana tentang kalau kita ngomong tentang keadilan, terus tentang hukum kita bagaimana nih misalnya, dan seterusnya dan sebagainya, karena itu kan yang dibilang Mas Yos tadi tentang kondisi objektifnya ya, masyarakat merasakan ketidakadilan, kemiskinan itu juga terasakan gitu, yang kaya yang menang dan sebagainya juga masih berlangsung, sebagaimana korupsi juga terus berlangsung gitu. Kok tidak dibawa ke soal pembicaraan bagaimana situasi-situasi atau kondisi-kondisi objektif itu dicari akarnya, dan kemudian kalau melihat mereka kayak gitu itu
jadi merasa apa sih politik itu, jadinya seperti itu kan. Kalau tingkat literasi kita dikatakan rendah, yang salah siapa sih? Sebenarnya kan ini kan soal kedangkalan literasi nih. Ambil contoh gampang aja nih. Saya tidak mau menjelekan satu calon tertentu ya. Baca track record aja nih. Si A belum lama loh, track recordnya jelas. Iya. Dan dikibulin dengan cerita yang berbunga-bunga, seperti hilang ini. Iya. Iya kan? Atau juga sebaliknya Mas, ada yang ini orang baik nih misalnya, orang baik tiba-tiba hanya karena secuil foto yang mungkin juga direkayasa bisa hancur. Betul. Itu. Nah ini kan karena ini tidak terlatih. Masyarakat kita ininya tidak terlatih untuk cerdas mencerna berita. Tidak terlatih atau tidak terdidik? Ya sama, tidak terlatih, tidak terdidik. Ya karena tidak terdidik awalnya. Ya. Ya kemudian masyarakat sekarang lebih disibukkan pada hal-hal yang sifatnya nggak gitu. Gampangannya begitulah. Saya sekolah pikirannya kapan dapat pekerjaan apa? Tidak berpikir bahwa pekerjaan itu akan berkait dengan perkembangan situasi politik yang ada. Faktanya tidak begitu. Banyak anak-anak pintar yang akhirnya pergi keluar kok. Ya. Mereka tidak berpikir banding berkaitan dengan situasi negaranya gimana. Aku kadang-kadang ngomong negara kita itu negara himbauan. Kejahatan tidak bisa hilang dengan dihimbau, Mas. Negara kita negara yang banyak himbauan. Apa-apa dihimbau ya? Mas, untuk lebih naik dari himbauan apa? Instrumen. Instrumennya apa? Misalkan ya, di kantor kelurahan harap bayar listrik misalnya di kecamatan dulu ya, sebelum pakai token harap antri, himbauan ya. Enggak, itu tetap susuan. Iya kan? Yang efektif mestinya di kantor bank dibuat instrumennya untuk antri, orang enggak susuan. Instrumen Cina ketika pertama kali Beijing mau membuka diri zaman Deng Xiaoping, orang Cina itu kan hobi meludah di jalan. Ya ini kan memalukan, bikin instrumen, kasih pot 100 meter satu, kalau meludah harus di pot. Kalau ketahuan meludah di luar didenda. Sekian kali gajinya, berapapun gajimu, tidak nominal, tapi sekian kali dari gaji. Nah. Orang-orang Indonesia kalau di dalam negeri di kotanya sendiri bisa seenaknya meludah, buang sampah dan sebagainya. Di Singapura mereka bisa tertib. Karena kalau buang sembarang tempat mereka kena hukuman. Setelah itu ada sanksi. Ada sanksi. Instrumen disediakan, instrumennya tersedia, orang tidak taat, sanksi. Mas, tapi instrumen hukum kita kan juga relatif lengkap, Mas. Instrumen hukumnya top. Orang itu bisa digerakkan dengan teknis, tidak dengan bunyi peraturan. Dilarang mencuri, tapi tidak omahku tak pagari rapet. Orang saya tak tulisi dilarang mencuri, orang nggak bisa mencuri. Ya enggak. Nah, yang saya maksud instrumen itu alat yang jelas merubah perilaku seseorang. Sistem hukum sendiri nggak bisa, Mas. Lama. Nggak, maksud saya kalau sistem hukum itu benar-benar ditegakkan. Sekarang gini, ambil contoh. Mungkin jenengan juga ngalami masih wajib helm. Ya. Tahun berapa itu ya? Sampai kemudian ada jalur helm, lewat ngono helm dicekel. Ya. Lalu jalur helmnya diperbanyak. Ini kan instrumen. Jalur helmnya dulunya cuma satu ruas jalan ini, lalu ruas jalan ini. Sekarang nggak perlu aturan ini. Wong nek arep numpak motor nggak pakai helm rasanya nggak lengkap. Tapi waktu Berubah. proses itu kan ada apa ya? Ada hukuman, Ada penegakan sanksi, ada penegakan hukum.
minimalnya dulu kan dipotong jalan ini tok. Ya. Jalur helm harus lewat itu nggak pakai helm cekal tenan. Ini lewat ini harus pakai helm biar ngantek lucu ya. Mandek dong nganggo helm, jalan lagi sama copot lagi masih begitu. Nanti masuk jalur helm lagi gitu lagi. Lama-lama diperluas ini jalur helm. Orang terbiasa. Akhirnya sekarang ya 012 yang melanggar tetap ada. Ya. Tapi orang nggak pakai helm rasanya orang lengkap. Ya. Nah, Mas itu kan kalau mendiskusikan itu kan artinya juga harus juga melihat latar belakang budaya. Gampang gini. Kadang-kadang ya saya bilang instrumen itu alat. Itu gini. Pak Tani misalnya. Ya. Suruh nandur ini lebih resiko. Tapi ketika saya menanam ini sukses sendiri. Nah, itu kan contoh konkret. Nah ini instrumen, bagian dari instrumen. Jadi orang itu butuh contoh konkret. Butuh keteladanan untuk itu ya. Emang sistem hukum yang dibikin itu tidak cukup, Mas? Tidak cukup maksudnya dengan punishment itu? Ya, terkadang orang dulu tidak percaya sama hukum karena prakteknya sering tidak adil. Jadi orang gimana mau percaya sama hukum? Para aparatnya nih misalnya itu juga persoalan kan? Sekali kan? Iya bang. Ya. Uang nyolong apa itu? Telo dihukum. Yang korupsi sekian miliar bisa 1 bulan. Ya. Dan itu nyata dipublis. Ya betul. Ya, orang melihat peraturan hukum yang baik di tangan penegak hukum yang jelek bisa jadi jelek. Sebaliknya, sejelek apapun peraturan di tangan penegak hukum yang baik, hasilnya baik. Mas, kayak kalau kita ngomongin gini, sebenarnya tadi saya mau ngomongin ini loh, apa tentang fenomena relawan gitu ya. Jadi tua banget. Ini kayak ini ya, kayak lingkaran setan atau apa? Karena ini problem-problem yang kita hadapi sampai berapa presiden gitu ya. Sampai berapa presiden tetap saja masalah dasarnya seperti itu. Ada hukum, ada aturan hukum, tetapi sistem hukum ini tidak bisa mengundang kepercayaan masyarakat karena masih ada di lapangan praktik-praktik yang melanggar hukum justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum misalnya kayak gitu. Ini kan problem lama. Kenapa tentang relawan terus perdebatannya seperti itu? Nah, itu adalah potret dari atau hasil dari situasi-situasi yang kita bicarakan tadi barusan. Ini Mas yang ingin saya pertajam itu tentang munculnya politik uang atau bagaimana, karena ada beberapa kecurigaan munculnya relawan-relawan sekarang ini berbeda dengan relawan 2012 dan 2014 yang relatif bisa spontan, otentik misalnya gitu, bahkan mereka bisa nyablon sendiri nih, nyablon kaos sendiri, apalah bikin itu kemeriahan lah, pesta, betul-betul rakyat mendapatkan ruangnya untuk berpesta karena mendapatkan impiannya. Nah sekarang saya tidak tahu apakah karena faktor Jokowi yang sudah tidak akan menjadi presiden lagi misalnya karena 2 periode sudah cukup, terus kemudian ini para relawan yang khususnya, ini saya ingin membicarakan khususnya relawan Jokowi yang kemudian ambiar kemana-mana itu Mas. Noel yang dulunya ini Jokowi yang semula mendukung Ganjar Pranowo, tetapi entah bagaimana terus kemudian dia beralih ke mendukung Prabowo, dan bahkan Noel itu bisa mengata-ngatain Ganjar Pranowo begini dan begitu secara terbuka, dan omongan-omongan dia itu ditiru oleh Hasim Joyo Hadikusumo misalnya gitu. Terus kemudian di pihak yang lain lagi juga akan begitu juga ya. Bahkan sekarang misalnya para aktivis 98 itu bisa terpecah dalam 3 kubu.
di kubu Anies ada, di kubu Ganjar ada, di kubu Prabowo ada. Ini fenomena yang terjadi yang sekarang ini, Mas, seperti itu. Apakah ini sesuatu yang perlu diatasi? Atau kita ngomong gini aja deh, kita ngomong untung ruginya gitu, Mas, positif negatifnya lah. Kayak gini. 99 pemilu pertama ya, pasal baru ya, orang itu begitu semangatnya ya, ngantek spray dadek gitu. Iya toh, ya, terjadi betul, ya, dan orang tidak menghitung aku rugi apa untung. ya. Nah, lihat aja kemudian 5 tahun kemudian 2004 bendera diborong. Semua partai benderanya sama, bahannya, ukurannya sama, hanya gambarnya beda-beda, warnanya beda-beda. Ya. Produk mana? Produk Cina masih 500 rupiah. Jadi Mas, aktivitas politik itu bisa di ini ya. Proyek kan? Ada Punya nilai ekonomis. Nah, ada orang yang kemudian secara cerdas dalam tanda kutip Ya, ya, ya. manfaatkan ini. Benderanya tak piro, tak gawe kene siji 1000. Mas, kalau dalam konteks itu kan biasa, Mas, normal kan, Mas. Ada Nah, pasar. betul. Akibatnya apa? Yang dulu relawan ini sukarela betul, berubah nyadong. Nah, Tanpa disadari mereka merusak mental keswadayaan menjadi mentalnya dong. Itu loh. Nah, dari ini Mas, tim sukses relawan berbicara begitu. ya. Aku mak kon dadi tim suksesmu. Biayanya spanduk, Ya, baliho siji piro. ya. Iya, sudah mulai menghitung secara ekonomis. Yang dulunya gerakan itu betul-betul swadaya. Ya, Sekarang gini, ketika zaman Jokowi aja dah, kotak-kotak, ya, ya, betul. sama sih untung, cerita, Ya, ya enggak? ya, Saya tidak mengatakan ini baik atau buruk ya. ya. Yang saya katakan mental keswadayaannya dirusak. Ya. Relawan yang dulunya masih ada Mas, relawan yang sekarang itu berkorban betul, masih ada. Ya. Saya tidak mengatakan hilang. Ya. Sebagian besar Ya. relawan ini boleh berarti. Ya, karena gini ya, saya ingat nih pengalaman pribadi ya, misalnya pada tahun ya 99 itu Mas, 99 ketika PDIP muncul dan Megawati ikut dalam kontestasi itu adalah pertama kali saya nyoblos, karena sebelumnya saya nggak nyoblos gitu ya. Itu ada apa ya, ada gairah tersendiri gitu. Saya bukan orang itu. partai Mas ya. Dulu 99 rumah saya di Langanarga, tak Umar Kastacanya belum. Ya, tak kabe anu kira tau nggak ya? Tablon itu bikin ininya sekali kesel, anu terus numpuk. Ya itu store harus spray di sablon gimana? Itu dilakukan karena apa Mas? Memang ada keinginan betul memenangkan sesuatu, dan itu rela betul dia mengorbankan apapun. Ini yang saya katakan mental keswadayaan ini harusnya dipelihara. Nah sorry, partai-partai nggak melihara ini. Ya. Dipermudah, maksudnya mempermudah. Aku rasa angel-angel gawe dhewe nyetak trofi, merubah mental ini tanpa disadari. Akhirnya jadi relawan menjadi proyek. Itu menjadi mekanisme karena Ya malah jadi proyek. ya. Ya, di antara teman-teman kita yang melihat relawan itu sebagai bentuk proyek. Memang bikin pertemuan ini nanti
di sini kira-kira pesertanya sekian ribu untuk dana. Ya. Tapi ya ada teman-teman, kowe dukung sama dukung A. Itu kan, ya apa pun niatmu golek duit. Nah, Saya bilang gitu. Niatmu golek duit, oh, ya sudah nyari duit. ya. Menang kalah orang urusan. Sebenarnya untuk duit apa? Saya tidak menyebutkan ini pendukungnya siapa ya. Ya, ya. Ya, Sing duit akeh sapa ngerti dhewe lah sampean. ya, ya. Ora apa-apa niatmu golek duit kok. Mhm. Itu memang situasinya rusak loh, Mbak. Kalau kamu tidak mau rusak ya kamu jangan begitu. Kamu ya calon yang bener sing didukunglah dia dengan benar. Mas, supaya tidak begitu gimana, Mas? Kenapa? Supaya tidak begitu gimana? Ya kan, situasinya sudah rusak begitu dua. Terus kita gimana nih exit dari situasi kayak gitu itu? Mudah-mudahan mungkin ya Mas ya. Pemilu terakhir ini kulminasi ya. Saya nggak tahu apakah berujung pada chaos atau enggak ya. Mas, ya itu yang mau saya tanyakan, kulminasi di titik mana nih? Kulminasi ke arah kehancuran atau yang bikin hancur itu hancur? Iya, artinya gitu. Lihat aja dari fenomena partai. Survei partai sekarang. PDIP masih unggul, disusul Gerindra, macam-macam lah. Lembaga survei yang bisa saya percaya yang mana, Mas? Yang relatif bisa Yang mana dipercaya. yang bisa dipercaya gitu ya? Emang nggak ada, Mas? Nggak tahu saya. Apakah lembaga survei ini bukan sedang mengopiok situasi? Untuk survei itu dibutuhkan biaya. Dari mana lembaga-lembaga survei itu mendapat duit? Tahun zamannya Dulu nggak ada lembaga survei ya, Mas? jadi kan enggak. Fenomena lembaga survei itu tahun berapa? 2012 itu. 2014 zamannya Jokowi maju. Ya, ya, Terus bermunculan lah banyak lembaga survei ya. itu. Nah, ya aku ngerti sih Mas, ada satu lembaga yang kebetulan saya kenal. Betul-betul suara itu disulap. Nggak sesuai dengan ini benar-benar ini kesenangan ini. Kita naikkan sini nggak pantas harus sini kita naikkan sekian persen. Ada pengaruh timbal balik. Elektabilitas menghasilkan angka-angka pada survei. Si A elektabilitasnya sekian, Ya. kecil nih, saya naikkan. Ini akan berpengaruh pada survei berikutnya. Jadi ini menjadi opini. Nah, opini ini akan mempengaruhi. Ya, pergerakannya ya. Betul. Oke. Saya tidak terlalu percaya pada lembaga survei karena itu kontrak besar. Ya. Makanya kan sering begini apa? Kalau pemilu dilakukan saat ini, Ya, padahal 5 menit kemudian situasi bisa bisa berubah. berubah. Itu kan kontrak sesaat. Ya. Jadi taruhlah katakanlah hari ini Ganjar stagnan, Prabowo naik. Bener kok? Tidak percaya saya. Karena ada sumber dana yang Tentu dalam permainan kontestasi politik itu kan ya kaitannya endingnya kan kekuasaan ya. Kita sudah tahu situasinya buruk. Mas Yos bahkan bilang ini titik kulminasinya. Sebelum ke pertanyaan terakhir saya cuma ingin nanya mestinya bagaimana Mas relawan yang sekarang ini dimana menyadarkan bahwa nasi bungkus itu cuma mengenyangkan beberapa jam. Ada efek politis, efek ideologis. jadi gini Mas, pernah kita menggunakan contoh yang sarkas ya. Dengan PSK lebih mahal PSK ya. PSK dibayar 500.000 hanya dipakai sesaat. Kamu 50.000 5 tahun.
50.000 itu sama korlapnya kadang dicowok 20 ya mas. Nanti dicolok lagi. PSK kelas rendahan. Shop time 500 juta. Mulai haji PSK ini tinggal. Saya pernah menggunakan terminologi semacam itu. Ya. Dan itu nyata kok. Kamu ditunggangi 5 tahun. PSK itu hanya ditunggangi berapa menit. Ya. Dibayar ratusan ribu. Sampai menggunakan contoh kasar. Ya. Tapi gini, yang harus dicermati muncul juga dan tombol duit itu aja pilih. Ada lah. Itu baik atau buruk? Banyak. Baik atau buruk itu? Nek aku nanti duit tuh baik-baik aja. Wong itu ya orang salah duit maling dirampok. Dan itu justru mungkin juga akan memberi kesadaran pada mereka yang main duit ya. Ya. Supaya main duit Tapi kayak gini hati-hati. juga. Jangan coba-coba. Itu kayak pembusuan ya. Betul. Terus ono sing sama sekali menolak, tidak menerima serangan fajar. Itu tegas menolak. Ada yang tombol itu dipilih, banyak yang gitu, banyak. Tapi tidak dalam tanda kutip melembaga ya. Tapi kalau di kampung dipasang tidak terima serangan fajar dalam tanda kutip melembaga loh. Artinya itu kesepakatan banyak orang. Kesadaran bersama. Nah, ini kan tanda-tanda sebenarnya bahwa orang jenuh dengan model ini. Itu bisa tadi saya dengar istilah di replikasi atau bisa dikapitalisasi enggak ya? Ya bisa. Dan siapa yang melakukan gitu? Ya itu. Artinya gini. Gedok tulang. Ya. Nah, relawan harus bekerja cerdas dengan masyarakat. Di mana dia bilang tolak setiap bayaran yang ada. Ini relawan yang benar ya mas ya? Relawan yang benar. Ada kalanya di masyarakat. Kalau masyarakat, sorry ya, masyarakat miskin kota. Sulit. Ngomong duitnya yang serata dipilih. Bahasanya kita gunakan yang mana? Dengan kelompok mana kita ngomong? Nah, saya kan ngomong di teman-teman yang teman-teman relawan itu seneng ure-ure nang kota ya. Ben pertemuan, ure-ure yang masuk ke pedesaan mengandalkan mesin partai. Padahal dalam hal tertentu mesin partai nggak jalan. Bikin dong relawan saya pedesaan, bikin saya petani, bikin saya nelayan, kampus ini pirang gelintir tuh mas. Tapi itu nanti yang menikmati hasilnya partai politik mas. Gimana coba? Yang kita pilih siapa? Ini dalam konteks pilpres ya? Ya. Yang kita pilih siapa? Pilpres loh ini. Aku ora urusan karo legislatif. Ini milik presiden. Dan saya bilang bukan hanya kemenangan kekuasaan tapi harus kemenangan ideologis. Supaya apa mas? Ya supaya negara ini jadi benar. Presiden yang ideologis. Tanpa kemenangan ideologis ya akan tetap begini. Ya ada upaya perubahan. Saya bukan versi perubahannya si Anies ya. Sorry, tidak rasa. Relawan kesadaran, relawan sadar. Saya mengamati ya dari relawan Jokowi awal, relawan Jokowi yang kedua, terakhir, sampai yang sekarang. Saya ngelihat itu, ada perkembangan cara pemikiran. Kebetulan komunitas Invest itu saya kenal, sehingga saya bisa melihat dulu tidak berbicara begini.
saya bisa ngomong kemana-mana ideologis karena saya melihat perkembangannya. Ada kesadarannya meningkat teman-teman relawan. Artinya dari apa yang pertama, kedua sampai sekarang itu ada peningkatan kesadaran, meskipun sedikit-sedikit. Kesadaran ideologi ya. Itu percuma nek menang tok. Menang ini harus diikuti dengan yang lain. Optimis atau pesimis dengan pemilu atau pilpres 2024 ini? Ya kalau dibilang optimis harus optimis. Harus optimis. Gini ya, sisi optimisnya gini. Kita lihat figur mana yang kira-kira kita memilih figur yang potensial, open mind, bisa menerima ide. Ya. Oke. Karena memilih pemimpin itu akibatnya bisa tidak kita sadari tetapi mengikat ya. Kalau salah mengikat selama 5 tahun terhadap 300 berapa juta penduduk. Nasihat apa dari Mas Yos ya untuk membuat bahwa setiap pemilu itu adalah tahapan kenaikan tingkat kualitas gitu Mas. Sehingga tidak kayak poco-poco maju terus mundur lagi. Sejauh pengamatan saya yang barangkali ruangnya terlalu sempit karena dari komunitas yang saya kenal, saya melihat peningkatan tren ini. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mengukur figur yang didukung ini potensial untuk open mind. Jelas bukan orang yang kokoh. Serolondo kokoh dia betul dablek. Ya, keras kepala. Bukan figur yang duduk karepe dhewe. Artinya memang orang ini punya bakat dialogis. Ya. Di situ. Ya itu katakanlah misalnya beberapa kriteria atau katakanlah misalnya syarat pemimpin ya. Kalau dari sisi pemilih sendiri Mas, pemilih sendiri menjadi pemilih yang cerdas itu caranya gimana Mas? Tidak mungkin kita mengedukasi 270 pemilih, 270 juta pemilih dalam konteks pemikiran yang sama, dalam tanda kutip teoritik. Saya ngomong pada core-nya relawan. Nah, jadi para relawan tolong dengarin. Nah, bagaimana kemudian dia kan sebenarnya influencer. Ya. Bagaimana dia mempengaruhi sebanyak mungkin pemilih dengan retorika disesuaikan dengan segmennya, menjadi relawan yang militan berkualitas. Ini kan hanya untuk core. Terima kasih untuk obrolan ini. Nanti mudah-mudahan dalam perbincangan berikutnya kita bisa lebih fokus untuk masalah bagaimana negara ini kita bangun bersama-sama. Karena yang bisa membangun negara itu bukan hanya para elit, para pemimpin. Karena kata Bung Karno itu rakyat kuat, negara kuat. Rakyat yang cerdas, rakyat yang sadar dan seterusnya dan sebagainya. Terima kasih Mas Yos untuk perbincangan sore ini.